interaksi, saya sudah mencuci tangan, saya sudah membaca rekam medis pasien. Pasien atas nama Ningsih, usia 35 tahun, yang mengeluhkan cemas, takut dan tertekan karena harus merawat ayahnya sedang stroke. Dan saya siap bertemu dengan pasien. Permisi, selamat pagi Bu. Selamat pagi Mbak. Semuanya perkenalkan, saya perawat Naya dari Puskesmas Purwokerto Utara ya Bu, yang 3 hari lalu sudah berjanjian dengan Ibu untuk melakukan kunjungan hari ini di rumah Ibu seperti itu. Sebelumnya Ibu boleh sebutkan nama dan umurnya Bu. Saya Ningsih, umurnya 35 tahun. Baik, dengan Ibu Ningsih aku betul usia 35 tahun. Jadi tujuan saya datang hari ini adalah untuk mengobrol dengan Ibu, berdiskusi terkait apa yang Ibu rasakan. Nantinya mungkin kita bisa mencari solusi dan kira-kira apa sih metode yang bisa Ibu lakukan seperti itu. Untuk kamera fotonya sekitar 15-30 menit dan tempatnya di rumah Ibu saja. Apakah Ibu bersedia Bu? Bersedia. Baik, untuk privasinya juga aman ya Bu. Segala yang Ibu katakan akan saya jaga kerahasiaannya seperti itu. Apakah dari Ibu sudah siap Bu atau enggak? Siap. Oke, baik, kita semua ya Bu. Ya, silakan Mbak. Oke, baik. Mungkin pertanyaan pertama, gimana sih Bu perasaan yang Ibu rasakan saat ini? Saat ini ya Mbak, saya merasa kayak lelah gitu, capek, sedih, terus saya pengen marah gitu. Oke, baik. Sedih ya Bu, kalau boleh tahu sedih, marah itu kenapa Bu? Karena saya harus merawat nih, ayah saya lagi stroke gitu, terus saya ngerawatnya juga sendiri, jadi kayak capek itu kayak bawahnya pengen semua orang tuh saya marahin gitu Mbak. Oke, saya paham ya Bu, kondisi Ibu memang berat gitu, Ibu harus merawat ayah Ibu gitu. Terus Ibu juga punya aktivitas yang mungkin Ibu harus lakukan seperti itu ya Bu. Terus apalagi sih Bu yang Ibu rasakan gitu biasanya? Ya tadi sih Mbak, cuma paling ya nangis, kayak lelah, marah, terus kayak tertekan saat kayak saya nggak sampai sanggup aja sih Mbak. Biasanya kalau gitu. Begitu ya Bu. Biasanya kalau Ibu merasa tertekan, terasa yang Ibu sampaikan tadi gitu, Ibu biasanya lakuin apa sih Bu? Saya masuk kamar, kadang menyendiri, terus saya ambil air wudhu, kadang saya sholat, berdoa sama Tuhan, atau kadang ya saya cerita, kalau ada teman saya kesini atau tetangga kesini, saya cerita gitu, apa sih yang saya rasain gitu. Oke, seperti itu. Bagus ya Bu, kopi yang Ibu sudah terapkan tadi gitu. Ibu punya cara gitu untuk menenangkan diri Ibu sendiri seperti itu. Lalu apakah dari ada anggota lain gitu Bu, anggota keluarga lain yang membantu Ibu untuk merawat ayah Ibu seperti itu? Sejauh ini sih cuma adik saya yang Mbak yang ikut ngebantu, tapi itu pun kalau dari 1 sampai 10 ya cuma 30%-nya sih, karena dia lebih banyak kasih uang daripada tenaga, karena dia juga soalnya wanita berkarir gitu. Oke, baik, berarti masih ada, cuma masih jarang gitu ya Bu. Nah, mungkin karena dari saya Ibu bisa berdiskusi gitu, lebih terbuka lagi kepada adik Ibu gitu, agar mungkin tugas merawat ayah Ibu itu lebih ringan gitu, nggak terpaut ke Ibu saja seperti itu. Kalaupun Ibu lelah, Ibu juga nggak boleh ya Bu untuk memendam perasaan Ibu sendiri seperti itu. Mungkin Ibu juga bisa komunikasikan kepada teman Ibu, adik Ibu gitu. Biasanya Ibu ada nggak teman atau siapa yang untuk berbagi cerita gitu? Palingan yang ke tetangga itu sih, kalau yang lagi pada jenguk atau ke adik tuh dia juga jarang kalau dia emang bisa ditemuin gitu. Kalau enggak ya mungkin ceritanya itu tuh aja sih. Kayak berarti alhamdulillah Ibu masih ada. Nah, untuk pekerjaan rumah biasanya Ibu tuh gimana? Lakukan sendiri atau ada ART atau gimana Bu? Semuanya sejauh ini masih sendiri Mbak. Oke. Berarti cukup berat ya Bu memang kalau dikerjakan sendiri. Tapi mungkin dengan kondisi ini Ibu coba melihat dari sudut pandang seperti Ibu punya kesempatan untuk merawat ayah Ibu seperti itu. Dan tapi jangan lupa sama kesehatan Ibu sendiri gitu. Jangan terlalu fokus pada pekerjaan yang mungkin membuat Ibu tertekan. Maksud saya kayak Ibu jangan terlalu fokus ke orang lain, tapi Ibu mengabaikan diri Ibu sendiri seperti itu. Jadi harus balance ya Bu. Siap. Oke, terus pasti kan banyak kesulitan ya Bu yang Ibu rasakan tadi. Nah, kira-kira Ibu apakah sudah pernah gitu membicarakan kesulitan yang Ibu rasakan ke keluarga Ibu gitu? Mungkin adik Ibu atau lainnya? Kalau ke adik sih iya, tapi kayaknya juga nggak terlalu sih. Berarti kayak belum terlalu terbuka gitu ya Bu. Nah, mungkin Ibu bisa mulai gitu untuk berkomunikasi lebih jelas gitu. Misal Ibu pengen dibantu, mungkin Ibu coba berkomunikasi bilang ke adik Ibu gitu, kalau Ibu memang ingin dibantu seperti itu. Siapa kan dengan komunikasi yang lebih terbuka, nantinya juga
lebih ada solusi gitu Bu, seperti itu. Lalu terkait perawatan stroke ini, apakah dari Ibu sudah banyak mengetahui Bu? Nah, kalau saya kan bukan kayak Mbak yang tenaga kesehatan ya, saya cuma tahunya sekedar yang saya tahu aja sih, nggak banyak juga. Oke, baik. Mungkin saran dari saya, Ibu bisa mencari informasi terkait stroke ini ya Bu, karena kan tadi Ibu juga merasa takut, cemas gitu kan akan kondisi ayah Ibu gitu. Nah, mungkin dengan nantinya Ibu meningkatkan informasi terkait stroke ini, mungkin nantinya Ibu bisa lebih tenang gitu kan, makan tahu gitu, seperti itu. Lalu untuk kegiatan di waktu luang biasanya Ibu ngapain sih Bu? Apakah ada kegiatan gitu? Saya biasanya berkebun ya Mbak. Ya, tadi Mbak masuk sini kan di depan rumah ada pohon, tumbuhan cabai, bunga, itu saya suka kalau setiap sore nyiramin gitu. Itu bagus sekali ya Bu. Lalu untuk keluarga selain adik gitu mungkin, apakah mendukung Ibu juga? Mendukung semuanya kok. Kayak bagus, berarti ada dukungan ya Bu. Kayak baik. Ya mungkin dengan kondisi tadi, saran saya mungkin Ibu bisa mempertahankan coping positif Ibu kayak tadi berdoa gitu ya Bu. Terus Ibu bisa bercerita kepada adik Ibu dan berkomunikasi lebih lanjut seperti itu. Nah sekarang mungkin saya akan menambahkan sedikit terkait teknik relaksasi yang mungkin Ibu bisa lakukan di Bu. Ini gimana ketika Ibu cemas atau takut. Nah caranya itu dengan nanti Ibu menarik nafas dari hidung, terus tahan selama 4 detik, habis itu keluarkan lewat mulut perlahan 6 detik seperti itu Bu. Ibu bisa mencobanya? Oke baik, Ibu relax dulu Bu. Terus Ibu tarik nafas, tahan, hembuskan. Ibu tarik nafas lagi, tahan, hembuskan. Ibu tarik nafas lagi, tahan, hembuskan. Oke itu ya Bu, teknik mengambil nafas dalam. Gimana perasaan Ibu setelah melakukan itu Bu? Saya merasa lebih rileks sih Mbak, lebih nyaman. Oke, bagus sekali ya Bu. Nah dari beberapa hal yang mungkin kita diskusikan tadi, dari Ibu sendiri ingin melakukan apa dulu nih Bu? Mungkin saya kalau lagi dalam keadaan marah ya saya akan tarik nafas, merilekskan terlebih dahulu supaya saya tidak kelepasan seperti itu Mbak. Oke, bagus sekali ya Bu, itu pilihan yang sangat baik gitu. Nah sebelum kita akhiri, apakah Ibu bisa menyebutkan kembali gitu apa saja yang tadi kita sudah bahas? Yang pertama tadi mungkin saya harus bercerita ya tentunya ke adik saya kayak rasa capek saya, mungkin dia bisa membantu juga gitu. Lalu yang kedua saya harus mengikuti Mbak copingnya tadi, yaitu tarik nafas dalam saat saya mau kelepasan nih, mau marah maksudnya gitu, supaya saya tentunya bisa relax. Oke, bagus sekali ya Bu, Ibu sudah dapat mengulang kembali gitu apa yang sudah kita bahas. Nah, gimana sih Bu perasaan Ibu setelah melakukan diskusi ini Bu? Saya merasa jauh lebih baik sih Mbak, bisa cerita ke Mbak dan dapat solusinya bagaimana untuk mengatasi kemarahan-marahan kecil saya gitu. Alhamdulillah ya Bu, kalau gitu saya turut senang dengarnya. Nah, mungkin diskusi kita hari ini sudah selesai. Nantinya saya akan melakukan kunjungan lagi pada minggu depan ya Bu untuk melihat kondisi Ibu seperti itu. Apakah dari Ibu ada pertanyaan Bu sebelum saya akhiri? Tidak ada sih Mbak. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih karena Ibu sudah bekerja sama dengan baik. Mungkin saya izin pamit ya Bu. Ya, siap. Terima kasih ya Mbak. Ya, terima kasih Bu. Ya, sama-sama. Dokumentasi telah dilakukan diskusi dan dukungan mekanisme coping keluarga terhadap Nyonya Ningsi usia 35 tahun. Sebelum dilakukan tindakan, Ibu Ningsi merasa cemas. Saat dilakukan tindakan, Ibu Ningsi bekerja sama dengan baik, dan setelah dilakukan tindakan, Ibu Ningsi merasa lebih lega. Untuk kunjungan selanjutnya akan dilakukan minggu depan untuk melihat perkembangan Nyonya Ningsi atau Ibu Ningsi. Purwokerto, 13 Juni 2025, tertanda perawat